Roman Abramovich mungkin pionir ya, pionir dari pengusaha Taipan besar, konglomerat besar di luar Inggris yang mulai mengakuisisi klub-klub Inggris. Roman ini nggak mencari uang di Chelsea, tapi di Chelsea ini adalah mainannya Roman Abramovich. Halo Sobat Radar Jogja, bertemu lagi di Main Bola Radar Jogja. Bersama dengan narasumber seperti biasa ada Bung Ananto. Apa kabar nih Bung Ananto? Baik Bung, apa kabar? Gimana nih, masih perhatian dengan sepak bola ya? Ya, saat-saat ini kita jadi jadi sedikit prihatin karena ada perang antara Rusia yang katanya menginvasi Ukraina, tapi yang memang menginvasi betulan gitu. Tapi ini juga sedikit berimbas, malah banyak berimbas ke sepak bola dan bidang-bidang yang lain gitu, terutama yang kalau kita ngobrolin sepak bola ya pasti sepak bola ya. Imbasnya ke sepak bola gitu. Ini akibat Ukraina diinvasi oleh Rusia nih, peta perayaan sepak bola kayak berubah nih ya. Ada kabar bahwa Rusia akan dikeluarkan dari Piala Dunia. Yang udah pasti kan final champion Liga Champion nanti dipindah dari Moskow ke Paris. Ya, ini sudah pasti dari UEFA sudah mengeluarkan sanksi, dan yang terbaru minggu kemarin FIFA juga mencoret Rusia dari playoff Piala Dunia Qatar gitu. Jadi ini awalnya agak tarik ulur waktu itu karena sebenarnya cuma dilarang klub-klubnya untuk tampil di liga-liga yang ada di naungan FIFA, tapi kemudian ada beberapa negara yang kebetulan playoff-nya Piala Dunia Qatar itu nanti Rusia ini lawan Polandia. Polandia sudah jauh-jauh hari mengecam invasi Rusia ke Ukraina ini. Jadi mereka juga, Federasi Sepak Bola Polandia juga memutuskan nggak mau bertanding dengan Rusia di playoff. Nah ini jadi masalah sendiri gitu. Ini Bung Anton kenapa nih ngeliat kok tampaknya FIFA lebih tampak kejam ya pada perang kali ini ya? Dulu kan perang ini kan menjadi hal, seolah-olah menjadi hal yang ya dulu juga ada gitu, kayak Amerika menginvasi Irak, invasi Libya. Tapi siapa yang berani FIFA melakukan sanksi terhadap Amerika? Ini Rusia itu negara besar loh istilahnya kan. Iya, jadi seberani itu gitu FIFA itu. Ya ini memang agak sedikit unik. Tapi hati nurani saya juga agak sedikit terketuk. Waktu ada beberapa pemain, kalau nggak salah pemain yang punya empati terhadap Palestina kalau nggak salah ya. Dia mencoba menitip pesan moral, pesan politik lah dalam selebrasi atau dalam dan ternyata dia malah disanksi oleh FIFA ini. Ya ini kemudian kembali lagi bahwa apa yang diputuskan FIFA ini juga debatable pasti itu. Atau mungkin karena Rusia sendiri tidak begitu berpengaruh ya di kancah persepak bolaan dunia mungkin. Coba kalau itu Inggris ataupun Italia menginvasi, apakah berani FIFA melakukan hal itu kira-kira? Ayo. Mungkin kalau sekarang ya Rusia mungkin belum eranya ya Rusia menjadi semacam sekelas Inggris atau Italia ataupun Brasil ya dari sepak bola. Tapi kita juga ingat bahwa timnas waktu itu Uni Soviet itu juga beberapa kali punya prestasi yang bagus di major turnamen ya, seperti Piala Eropa tahun 88. Waktu itu terakhir kali bendera Rusia ini ikut dalam Piala Eropa. Setelah itu kan Rusia kemudian federasinya bubar kan tahun 90-an kalau nggak salah. Waktu itu dia runner up kan.
ingat sekali juaranya itu trio Belanda waktu itu, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, kemudian ada Marco van Basten, sudah ada Ronald Koeman di situ, dan itulah kebangkitannya total football. Dan sebelum partai final, waktu penyisian grup, Uni Soviet ini yang mengalahkan Belanda waktu itu 1-0, tapi akhirnya Belanda tetap lolos. Nah ini yang apa namanya, kalau dibilang tidak punya sejarah sepak bola yang bagus, sebenarnya ya masih bisa diperdebatkan. Tapi mungkin sekarang ya belum sehebat Inggris, bukan Amerika, Italia ataupun negara-negara yang punya tradisi sepak bola bagus gitu. Nama besar itu baru Rusia, Andrei Arshavin ya, kalau nggak salah ya. Andrei Arshavin itu yang cukup menonjol di. Ya itu kan sudah lewat. Dia masuk ke sekarang Arsenal. tidak ada lagi ya sosok-sosok. Belum karena dari Rusia. Ya kan kita nggak tahu karena sepak bola Rusia ini juga agak sedikit berbeda dengan sepak bola Eropa lainnya, karena secara geografis mereka itu sangat luas wilayahnya, kemudian juga musimnya itu juga berpengaruh, jadi mungkin itu handicap terbesar dari sepak bola Rusia sendiri. Tapi kalau kita melihat Rusia sebagai sebuah tim, ya tidak jelek-jelek aman, karena dia juga lolos ke playoff kan, berarti kan dia juga, dan Rusia ini langganan kualifikasi di semua mayor turnamen. Jadi mungkin kalau dikatakan kelas A mungkin belum untuk saat ini ya. Tapi untuk kelas B mungkin masuk lah. Kalau kita kalkulasi, kalau dia lolos ke playoff berarti kan dia sekelas Portugal sebenarnya. Portugal dia kan juga lolos playoff. Kemudian di situ ada Polandia. Nah ini yang kalau kita garis bawah, seperti apa sih sebenarnya kekuatan Rusia di sepak bola sekarang itu. Ya, bicara tentang Rusia ini ada sosok yang cukup terkenal sebenarnya di sepak bola, ada Roman Abramovich, pemilik Chelsea ya. Yang cukup menggemparkan itu dia sudah mengumumkan bahwa akan menjual Chelsea dan menyerahkan kepemilikan mungkin pada orang lain. Ini gimana tanggapannya nih, Bung Ananto? Ya ini saya sedikit shock juga gitu. Karena waktu Chelsea diambil alih oleh Roman Abramovich ini, nah mungkin sobat-sobat dari Jogja perlu perlu flashback sosok Roman Abramovich ini seperti apa sih di sepak bola gitu. Dari pengetahuan saya waktu mau ngambil Chelsea pun itu sempat ada pertentangan, ada debat. Ya biasalah di Inggris kan, karena ini ada pengusaha Rusia waktu itu pengen masuk ke Inggris beli, dan Roman Abramovich mungkin pionir pionir dari pengusaha Taipan besar, konglomerat besar di luar Inggris yang mulai mengakuisisi klub-klub Inggris. Waktu itu belum ada Manchester City, Mansur, kemudian terakhir ini ada Newcastle United gitu kan. Waktu itu agak panjang juga, agak alot juga otoritas FA ini membolehkan Chelsea itu diambil alih waktu itu, karena ada pertimbangan begini, si Roman Abramovich ini cuma mau cari cari untung saja nih, kelola Chelsea gitu kan. Tapi harus diingat bahwa Roman Abramovich itu bukan seperti pengusaha-pengusaha kayak contohlah sekarang Malcolm Glazer ya. Pengusaha Amerika lah pokoknya yang nyari untung. Yang justru yang menjadi ownernya MU sekarang. Itu beda sekali ya, beda 180 derajat, karena si Roman ini hobinya memang sepak bola. Kalau nggak salah sebelum mengakuisisi Chelsea dia punya klub juga di Rusia. Saya lupa namanya karena sudah lama sekali itu.
takut saya salah sebut nanti jadi debatable, maka ya mungkin kalau ada teman-teman sobat Radar Jogja yang tahu apa sih klubnya Roman Abramovich di Rusia dulu, boleh komen lah di bawah ini kan. Tapi FA itu ternyata melakukan penyelidikan yang luar biasa terhadap karakteristik Roman Abramovich ini. Jadi Roman Abramovich ini bukan orang yang dia ambil klub bola, kemudian dia biayai dengan ala kadarnya, kemudian dia ingin mendapatkan pemasukan dari bisnis-bisnis yang lain. Justru dia itu sebaliknya. Chelsea waktu itu adalah klub yang mediocre gitu kata orang. Orang yang papan tengah lah istilahnya kan. Ya papan tengah, dia yang sulit naik ke atas gitu kan. Kemudian dia juga sering berkutat di papan bawah dan karakter bermainnya itu sangat Inggris sekali waktu itu. Waktu itu ya kick and rush. Orang-orang Inggris waktu itu bilang bahwa Roman ini nggak mencari uang di Chelsea. Tapi di Chelsea ini adalah mainannya Roman Abramovich. Maksudnya dalam artian apa? Dia hobi sepak bola. Hobinya kan beda kalau hobinya Bung Bahana dengan saya dan dengan Roman itu kan beda kan hobinya kan. Kalau kita hobi nonton aja. Tapi kalau Roman ini karena dia punya uang dan dia punya segalanya, ya udah dia hobinya pengen pokoknya dia pengen punya klub di Inggris. Dan dia bangun dari nol sampai kalau nggak salah 20 tahun kan ini. Dan itu 23 kalau salah ya. Dan sekitar itulah. Dan sudah hampir 19 trofi kan yang dia dapat. Di eranya Roman Abramovich ini juga lah Chelsea itu menjelma menjadi sebuah raksasa sepak bola di Inggris. Dengan 2 gelar champion ya. 2 gelar champion, 5 trofi Premier League. Dan yang lain tuh mungkin trofi-trofi yang lain masih banyak sekali. Dan inilah yang waktu itu top di Inggris itu hanya mengenal top 3. MU, Big 3, Liverpool, Arsenal ya. MU, Liverpool, Arsenal waktu itu. Dan saya masih ingat tuh Chelsea zaman-zaman Vialli, Gianluca Zola itu awal-awalnya Roman Abramovich itu. Kasih ragi Dia seperti itu. Dan waktu itu kalau nggak salah pelatihnya adalah Claudio Ranieri. Bukan Ruud Gullit ya? Ruud Gullit dulu, kemudian dia ambil Ranieri, setelah Ranieri dia ambil Mourinho ini. Nah, jadi Chelsea ini memang salah satu klub yang pionir juga mengimpor pemain-pemain dari Eropa daratan. Waktu itu pemain-pemain bagus yang punya nama, yang katanya waktu itu kultur sepak bola Inggris tidak akan cocok dengan mereka gitu kan. Jadi Inggris ini tidak hanya fanatik dalam hal mendukung klub sepak bola, tapi dia fanatik dalam gaya bermain juga gitu. Waktu zaman itu. Hanya waktu itu karena sering kalah, maksudnya timnasnya ini klubnya bagus, kompetisinya hebat, infrastrukturnya hebat. Tapi kalau di major turnamen itu timnas Inggris itu nggak pernah juara sampai sekarang gitu kan. Terakhir final ya. Akhirnya mereka menganggap bahwa karakter sepak bola Inggris ini sudah old fashion gitu kan. Ini perlu untuk beradaptasi dengan gaya sepak bola modern yang waktu itu berkembang pesat di Eropa daratan. Makanya masuknya pemain-pemain ini memang luar biasa ya. Kemudian kalau nggak salah itu sebenarnya Chelsea ini sudah kesekian tahun dia itu mungkin bukan yang pertama yang mengambil pemain-pemain dari Eropa daratan, cuma yang paling banyak waktu itu, yang paling berani kan. Siapa sih nggak kenal Gianfranco Zola waktu itu, kemudian Ruud Gullit yang legend itu, kemudian si Gianluca Vialli waktu itu. Kemudian era itu mulai jor-joran lagi.
Crespo dibeli ya, Veron, Crespo, Matija Kesman, Matija Kesman, terus ada nama lain Andriy Shevchenko, kemudian Torres. Itu diangkut semua sama, dan itu pemain semuanya adalah kesukaan dari Roman Abramovich. Ya. Siapa ada pemain bagus pasti diambil ya. Diambil meskipun pelatih itu tidak menginginkan, tidak merekomendasi. Makanya waktu zamannya. Tapi semenjak era Mourinho mulai tertata ya manajemen pembelian pemain ya kalau nggak salah ya. Era Mourinho. Ya, jadi begini, Mourinho itu kan yang penting keinginan saya beli itu dituruti gitu kan. Yeah. Waktu itu kalau nggak salah ini ada cerita yang cukup legend juga antara Mourinho, Drogba sama Roman Abramovich gitu kan. Begitu Porto juara champion, Mourinho diambil oleh Chelsea, Roman Abramovich. Dia suruh ngelatih Chelsea. Ini tujuannya tentu ya untuk membangkitkan Chelsea. Waktu itu ditanya sama Roman Abramovich, kamu mau beli striker siapa gitu kan? Terus si Mourinho langsung jawab Drogba. Si Roman tanya, di mana dia main? Siapa dia? Dia main. Si Mourinho langsung bilang, sudah Mr. Abramovich, jangan banyak tanya, beli saja gitu kan. Waktu itu Drogba main di Marseille, dan umurnya waktu itu sebenarnya masuk ke Inggris dia nggak umur muda gitu kan, umur 26, 27 sekian. Tapi memang benar dia menjadi salah satu top skor tersubur di Chelsea dengan banyak koleksi gelar juara juga gitu. Yang terbaru itu Lukaku itu sebenarnya. Romelu Lukaku sebenarnya yang pengen si Tuchel pelatih Chelsea itu nggak merekomendasikan Lukaku untuk dibeli oleh Chelsea. Tapi Roman cuek aja, pokoknya saya suka pemain ini saya beli. Berapapun gajinya, berapapun terima transfernya ya sudah dibayar. Nah itulah karakternya Roman Abramovich. Ya tadi kita doakan saja perang antara Rusia dan Ukraina ini akan segera selesai sehingga persoalan merambat ke sepak bola itu tidak terjadi terlalu jauh lah, dan sepak bola tetap berjalan dengan semestinya. Begitu ya, Bung Ananto. Iya, kita cuma bisa berdoa dan berharap semuanya segera selesai dan kembali normal. Ya, terima kasih sudah menyaksikan channel Main Bola Radar Jogja. Jangan lupa untuk selalu di like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.